Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ada tindakan kriminal terhadap para ulama. Ketika terjadi tindakan kriminal terhadap ulama, kadang hati kita ikut marah, ikut mengutuk kepada pelaku. Bahkan ada suudzon terhadap penegakan hukum. Apakah kita termasuk dosa dengan marahnya kita, dengan suudzonnya kita? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kriminal dengan ulama itu sudah mulai dulu, mulai zaman Rasulullah. Rasulullah juga dikriminal. Siapa yang? Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan lebih parah lagi Rasulullah itu ingin dibunuh. Bener gak? Abu Jahal berkumpul di Darun Nadwah, mereka rapat. Hasil rapatnya adalah memenggal kepala Nabi Muhammad. Coba, zaman dahulu sudah ya, mulai Rasul. Sahabat juga sama, tabiin juga sama. Imam Abu Hanifah juga sama, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad bin Hambal dipenjara, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu kalamullahil qadim awul jadid. Quran jadid atau qadim, baru atau qadim. Dipaksa, tapi karena beliau akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan qadim, sampai disiksa, dimasukkan dalam penjara. Itu mulai zaman dahulu kriminal itu. Karena surga itu tidak gratisan. Surga tidak gratisan. Itu bagian daripada perjuangan. Kalau ada seorang ulama nggak mau dicaci maki orang, nggak mau dihina orang, ya jangan jadi ulama. Itu adalah bagian daripada perjuangan. Siapapun orangnya. Ada ustadz diomongin orang sekali nggak mau jadi ustadz, repot. Ada seorang kiai tampil diomongin satu kali dua kali caci maki, sana berhenti. Nah, berarti dia tidak siap jadi kiai. Tarkul amali linnasi riya, meninggalkan perbuatan karena dicaci maki manusia itu juga riya. Makanya tidak semudah itu menjadi seorang ustadz. Ada proses yang harus dilalui, harus ada pembinaan, harus apa? Harus pendidikan dulu, tarbiyah dulu di depan seorang guru, di depan seorang syekh. Harus siap untuk berdakwah, menyampaikan ilmu ikhlas karena Allah, dan siap apapun yang terjadi. Dan itu adalah bagian daripada perjuangan, karena surga tidak gratisan. Akan tetapi bagi kita ya harus membela ulama, itu tugas kita. Ulama ya harus seperti itu konsekuensinya. Tapi kita ini ya harus membela ulama, harus menjaga ulama, karena mereka adalah warathatul anbiya. Sebagaimana para sahabat Nabi menjaga Rasulullah, bagaimana para tabiin menjaga para sahabat Nabi, bagaimana para tabiin menjaga tabiin, bagaimana para ulama menjaga tabiin dan seterusnya. Dan itu adalah pendidikan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW sampai di zaman kita. Tugas kita, kalau hati anda ada ulama, berarti ada kecintaan kepada mereka, anda akan dikumpulkan bersama mereka. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau orang yang dicintai di surga, ya dia akan masuk surga juga. Nah ini harus kita lakukan. Jadi kemudian kita nggak terima, wajar, itu bagian daripada cinta. Kalau ada ulama kita dibiarin, kemudian kok kita biasa-biasa saja, itu dipertanyakan cinta kita. Orang yang mengaku cinta itu tidak akan diterima jika orang yang dicintai dianiaya, disakiti. Maka muncul secara langsung tanpa disengaja, ada marah, ada tidak terima. Itu adalah bagian daripada cinta. Tapi setelah itu kita harus berpikir secara normal. Setelah itu kita berpikir secara normal. Gimana hukum yang berlaku di Indonesia, aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi marahnya anda di saat mendengar ada ulama yang anda cintai disakiti, itu bagian daripada cinta para sahabat Nabi. Di saat ada orang Badui yang kencing di depan Rasulullah, di tempat imam Rasulullah, tempat sholat di depan,
kencing di depan Rasulullah, apa para sahabat Nabi gak marah? Marah, mereka mengeluarkan pedang mereka, dan itu adalah bagian cinta dari mereka. Tapi Rasulullah mengatakan, Umar, masukkan kembali pedang kamu, Umar. Duduk, Umar. Abu Bakar duduk, Utsman duduk. Ditenangkan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang legal, dengan cara yang benar. Tapi munculnya itu sesuatu yang wajar, gitu loh. Karena berangkat dari cinta. Nah, kalau kita nggak ada rasa itu, ya berarti nggak ada cinta kita kepada para ulama, para orang-orang tua kita semuanya. Nah, siapapun orangnya, ya siapapun ulamanya, ya kita harus kita bela. Kalau mereka itu dalam kebenaran, di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan menyampaikan sesuatu yang benar. Ini kalau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, provokator, provokasi, ya beda. Kita nggak bisa membela. Kalau salah, agama mengajak kelembutan. Kalau ngajak untuk perang terus ya repot, nggak bisa itu ya. Nah ini, jadi proses hukum harus dilalui ya. Nah itu, wallahu a'lamu bishawab.